Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Media Pengajar, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 4 SD. Sebelum kita mulai membahas pelajarannya, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Semoga belajar kita menyenangkan dan mendapat ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bab 6, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah artinya perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah untuk menyelamatkan kaum muslimin dari ancaman dan perlakuan kasar kaum kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy tidak senang terhadap dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad. Selain itu, mereka juga tidak senang karena pengikut Nabi Muhammad SAW semakin banyak. Penyebab hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. 1. Turunnya perintah hijrah dari Allah. 2. Tekanan kaum kafir Quraisy. 3. Jaminan keamanan dari penduduk Madinah. 4. Permintaan dari penduduk Madinah. Mari kita bahas yang pertama, turunnya perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dan umat Muslim dari kafir Quraisy, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW berhijrah. Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidurmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Yasrib." Surat yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Anfal. Pembahasan tekanan kaum kafir Quraisy. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, bahwa kaum kafir Quraisy akan melakukan segala cara untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah melakukan penganiayaan dan berkata kasar terhadap kaum muslim. Kaum muslimin yang tinggal di Mekah, terutama Nabi Muhammad SAW, setiap hari mengalami penderitaan. Jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Nabi Muhammad SAW sebelumnya memang pernah beberapa kali bertemu dengan penduduk Madinah. Salah satunya adalah bertemu dengan keturunan Khazraj. Mereka bertemu ketika musim haji. Sebelum memperkenalkan dan mendakwakan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan sikap lemah lembut. Ketika menyampaikan ajaran Islam, beberapa penduduk Madinah pun dengan mudah menerima ajaran beliau. Nabi Muhammad membaiat beberapa orang yang ikut di Bukit Aqobah. Berikut di antaranya isi dari baiat Aqobah pertama. 1. Dilarang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dilarang mengambil hak orang lain. 3. Dilarang berzina.
4. Dilarang menghilangkan nyawa seseorang. 5. Dilarang berdusta. 6. Dilarang menolak hal-hal yang baik. Karena hal inilah penduduk Madinah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar orang yang baik dan lemah lembut. Oleh karena itu, penduduk Madinah berani memberikan jaminan keamanan kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Pembahasan yang keempat, permintaan dari penduduk Madinah. Pada musim haji, tahun ke-13 kenabian, banyak penduduk Madinah yang ingin menjalankan ibadah haji. Setelah melakukan wukuf di Padang Arafah, tepatnya ketika matahari terbenam, mereka pergi ke Bukit Aqobah. Di sana mereka berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan paman beliau yang bernama Abbas. Di sini terjadi baiat dan penduduk Madinah meminta agar Nabi Muhammad SAW hijrah dan menjadi pemimpin mereka di Madinah sana. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. 1. Kafir Quraisy menyusun rencana. Untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad, kaum kafir Quraisy mengadakan pertemuan. Dan peristiwa itu terjadi pada bulan Safar, tahun ke-13 dari kenabian. Di antara yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Utsbah dan Syaibah bin Rabi'ah dari suku Bani Abdi Syamsin. Harus bin Amir dari suku Bani Naufal. Tuaimah bin Mut'im dari suku Bani Ad. Nadar bin Haris dari suku Bani Abduddar. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 100 orang yang terdiri dari kepala kabilah di kota sekitarnya. Dalam pertemuan tersebut dibahaslah cara untuk menggentingkan dakwahnya Nabi Muhammad. Mereka aktif mengemukakan pendapat mereka seperti menjaga rumah Nabi Muhammad supaya tidak bisa keluar, mengurung Nabi Muhammad SAW di dalam rumah, dan menangkap Nabi Muhammad. Bahkan Abu Jahal mengusulkan supaya Nabi Muhammad SAW segera dibinasakan. Dia akan memberikan imbalan 1000 dinar kepada orang yang berhasil melakukan tugas tersebut. Menyusun rencana hijrah. Dengan semua tekanan yang telah dijelaskan tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad berhijrah. Setelah menerima perintah hijrah, Nabi Muhammad SAW segera pergi ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar terkejut melihat kedatangan Nabi Muhammad. Abu Bakar segera mempersilahkan Nabi Muhammad duduk. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Bakar, Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar menjawab, bersama saya wahai Rasulullah. Nabi menjawab, ya, dengan izin Allah. Abu Bakar pun merasa senang karena dipilih Nabi Muhammad SAW untuk menemaninya hijrah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di Gua Sur. Untuk menghindari kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Karena tidak berhasil menemukan Nabi Muhammad, kaum kafir Quraisy kemudian mengumumkan bahwa seseorang yang dapat menangkap Nabi Muhammad akan diberikan hadiah berupa 100 ekor unta. Mendengar itu, banyak orang-orang yang tertarik dan merasa suka dan ingin mencari Nabi Muhammad. Bahkan mereka sampai ke dekat Gua Sur, tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Di sana, mereka bertemu dengan seseorang pengembala
Namun ditanya, pengembala tersebut tidak mengetahui keberadaan Nabi Muhammad SAW. Mendengar jawaban pengembala, Abu Bakar merasa takut dan khawatir. Bagaimana seandainya jika mereka berdua tertangkap? Orang-orang yang mencari Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar masih penasaran. Salah seorang dari utusan kaum kafir Quraisy melihat ada sarang laba-laba dan burung di gua tersebut. Mereka pun naik turun gua untuk memastikan. Namun salah seorang dari mereka berpikir bahwa di gua tersebut tidak ada siapa-siapa. Namun demikian, Abu Bakar semakin merasa khawatir. Dengan tenang, Nabi Muhammad berkata, "Janganlah bersedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, bagian perjalanan menuju ke Madinah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di Gua Sur selama 3 hari. Pada hari ketiga, mereka dijemput oleh Abdullah bin Uraikid untuk diantar ke Madinah. Abdullah bin Uraikid membawa 2 unta yang dititipkan kepadanya. Sebelum menunggangi unta tersebut, Nabi Muhammad berkata bahwa ia ingin membayar unta yang ditungganginya. Namun, Abu Bakar menolaknya. Setelah berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya, akhirnya Abu Bakar pun mau menerima keputusan Nabi Muhammad SAW yang akan membeli unta tersebut. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad SAW sempat singgah di Kuba, dan di sana beliau mendirikan sebuah masjid. Beliau tinggal di Kuba selama 4 hari. Di sana, beliau dijamu dengan hangat dan ramah oleh penduduk sekitar. Mendengar kabar Nabi Muhammad SAW dan rombongannya telah sampai di Kuba, sebagian penduduk Madinah datang ke Kuba untuk menyambut beliau. Selesai sholat Jumat, beliau beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Madinah, dan beliau diantar oleh keluarganya dari pihak ibu, yakni Bani Najjar. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, perjalanan yang sangat panjang dengan berbagai rintangan tadi, akhirnya Nabi Muhammad beserta rombongan sampai di Madinah. Di sana, beliau disambut dengan hangat, ramah dan sukacita oleh penduduk Madinah. Penduduk Madinah sudah sangat menantikan kedatangan beliau. Penduduk Madinah menyambut beliau dengan bacaan sholawat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Ketika Nabi Muhammad SAW dan rombongannya sampai di Madinah, semua penduduk Madinah menginginkan agar Nabi Muhammad SAW tinggal di rumahnya. Untuk memutuskan hal itu, beliau membiarkan untanya berhenti di sebuah rumah. Akhirnya, unta Nabi Muhammad SAW berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, dan di sanalah beliau tinggal. Setelah itu, kaum muslimin yang lainnya yang masih berada di Mekah menyusul Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah tersebut dengan kaum muhajirin. Sementara penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah disebut kaum Ansor. Meneladani hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pertama, rela berkorban. Rela berkorban ditunjukkan Nabi Muhammad dalam berdakwah untuk kemajuan dakwah Islam. Beliau rela menggunakan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. 2. Percaya diri. Sikap percaya diri Nabi Muhammad ditunjukkan saat beliau mendakwahkan ajaran Islam.
Beliau memiliki rasa percaya diri karena apa yang telah beliau sampaikan adalah kebenaran. Kebenaran yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat kelak. 3. Teguh pendirian. Sikap teguh pendirian ini Nabi Muhammad SAW tunjukkan ketika menghadapi ancaman dan tawaran dari kaum kafir Quraisy untuk meninggalkan ajaran Islam. Beliau, Nabi Muhammad, tetap teguh memegang ajaran Islam, meskipun sering mendapat ancaman dari kaum Quraisy. 4. Sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab Nabi Muhammad SAW ditunjukkan saat mengajak kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW merasa bertanggung jawab atas nasib kaum muslimin yang selalu mendapat perlakuan kasar dari kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, beliau mengajak kaum muslimin berhijrah supaya kaum muslimin tidak menderita. Hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pertama, kaum muslim selamat dari ancaman kaum kafir Quraisy. 2. Semakin kuatnya persaudaraan kaum muslim. 3. Bertambahnya kecintaan kaum muslim kepada Islam. 4. Terjalinnya persaudaraan baru antar kaum muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.